Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Nah, kita ingin dengar ya suara masyarakat seperti apa dengan kenaikan ini. Ini pekan depannya maksudnya mulai Senin besok ini? Nah, itu dia yang kita tunggu. Pengumumannya dari Presiden. Okay. Karena kenaikannya cukup besar juga. Kalau gitu langsung saja lah kita akan bergabung dengan rekan-rekan kita. Sudah ada Goldi Gumilang di Surabaya dan juga ada Kadi Dwi di Jakarta, tepatnya di Gelora Bung Karno Jakarta. Kalau gitu kita ke terdekat dulu, Kadi. Bagaimana respon masyarakat warga Jakarta terkait dengan kenaikan harga BBM ini, Kadi? Ya, selamat pagi Maria Segaf serta Arif Fadil dan juga pemirsa. Kabarnya betul sekali bahwa dikabarkan pekan depan Presiden Republik Indonesia ini akan mengumumkan kenaikan harga BBM atau harga bahan bakar minyak. Apakah kebijakan tersebut nantinya sudah tepat? Apakah akan berdampak memicu naiknya inflasi atau akan menggerus daya beli masyarakat? Nah, langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini nih. Permisi Pak Sugeng ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Pak Sugeng, ini udah dengar belum kalau pekan depan pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM nih? Belum. Ya. Kalaupun toh seandainya kebijakan tersebut diberlakukan, bagaimana nih tanggapan Pak Sugeng? Setuju atau tidak, Pak? Menurut saya tidak setuju karena berdampak ke masyarakat kecil khususnya seperti saya ini. Untuk dengan naiknya BBM tentunya akan berdampak keseluruhan kebutuhan hidup akan naik. Begitu. Mungkin dari Pak Sugeng sendiri mungkin ada tanggapan berkaitan dengan kebijakan yang tepat ini seperti apa nantinya Pak? Yang diinginkan dari kacamata Pak Sugeng? Menurut saya sih sementara pemerintah harus dipertimbangkan dulu karena masyarakat kecil begini lagi pada susah gitu sehingga harus dipertimbangkan dulu, jangan naik dulu. Nanti karena dampaknya ya akan ke semuanya, kebutuhan pokok tentunya pasti naik gitu. Sehingga ya saya belum setuju untuk kenaikan ini. Baik, gitu. Terima kasih Pak Sugeng, semoga didengarkan oleh pemerintah ya Pak ya. Baik. Oke, sekarang Maria dan juga pemirsa kami akan coba ke ibu-ibu nih. Karena pasalnya kalau di rumah tangga ini ibu-ibu tokonya sebagai Menteri Keuangan di rumah tangga. Betul ya Bu ya? Permisi dengan Ibu siapa? Mama Aura. Ibu Aura, ini Bu udah dengar belum sih kalau pekan depannya dikabarkan Presiden akan mengumumkan kenaikan harga BBM? Udah dengar belum Bu? Belum tahu. Kalau mau seandainya nanti betul-betul dikabarkan kenaikan harga BBM, bagaimana tanggapan dari Ibu Aura nih? Sangat-sangat tidak setuju. Kenapa itu Bu? Karena bahan pokok aja pada naik, telur naik, cabai baru stabil, ini mau naik lagi. Suami saya cuman supir Grab. Berat. Anak saya sekolah di swasta, banyak berat Mbak. Apalagi tadi Ibu sebutkan suami Ibu bekerja sebagai supir Grab mobil atau motor ini Bu? Mobil. Oke, nah berarti biasanya untuk kebutuhan pengeluaran pembelian bahan bakar minyak ini dipasok berapa ini Bu? Kira-kira per bulannya ini berapa? Per ngisi aja 200 atau 300, apalagi kalau naik Mbak. Berat. Jadi mungkin saran dari Ibu kepada pemerintah berkaitan dengan adanya isu ataupun wacana ingin adanya dinaikkan bahan bakar minyak ini seperti apa? Dipertimbangkan kembali. Apalagi sekarang apa-apa belum pada stabil harganya. Telur aja naik lagi. Belum kebutuhan yang lain. Bayar sekolah anak, bayar kontrakan. Saya kan pengontrak. Baik, terima kasih banyak Ibu Aura, semoga didengarkan oleh pemerintah ya Bu ya. Amin.
Ya, Maria Segaf dan juga Arif Fadil serta Permisa, itu tadi dua tanggapan dari masyarakat yang menanggapi berkaitan dengan adanya isu kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diumumkan oleh Presiden pekan depan. Ternyata mereka menyatakan tidak menyetujui dan patut dipertimbangkan kembali berkaitan dengan kebijakan ataupun pengumuman nanti apakah betul-betul kebutuhan itu tepat sekali untuk dinaikkan harga bahan bakar minyak, mengingat karena memang harga-harga bahan pokok pada saat ini juga turut melambung tinggi. Apakah memang nantinya akan berdampak kepada kenaikan inflasi atau mungkin menggerus daya beli masyarakat? Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Maria Segaf. Oke, Kani, Dwi, Haryani. Tapi gini, masyarakat perlu juga diberikan pemahaman ya. Kan tadi kan ada dua suara dari Jakarta. Kita tunggu nih suara dari Surabaya. Tapi gini, ini subsidi terhadap bahan bakar yang sangat merakyat ini gitu loh ya. Ini Cukup besar. Cukup besar. Untuk Pertalite saja harga yang saat ini berapa? Sudah disubsidi sekitar 7.600-an, padahal harga sesungguhnya 13.100-an loh. Jadi cukup besar negara ini menanggung biaya subsidi yang digunakan untuk menanggung oleh negara itu uang kita juga gitu. Nah, itu dia. Ya kan? Tapi kalau memang ada kenaikan tentu suara masyarakat adalah tidak setuju. Tapi coba kita dengarkan masyarakat di Surabaya bagaimana, Goldi? Ya, Maria Asegaf dan juga Arif Fadil, di Surabaya sendiri isu tentang kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga menjadi perhatian khusus untuk masyarakat di Surabaya. Beberapa SPBU yang kami datangi memang untuk subsidi dari Pertalite maupun solar sendiri masih dalam jangka aman untuk stok dan juga pasokan dari Pertalite maupun BBM bersubsidi lainnya. Lalu bagaimana pendapat masyarakat tentang isu kenaikan ini? Kami akan langsung tanyakan ke beberapa masyarakat di Surabaya. Yang saat ini saya berada di Taman Bungkul, Surabaya. Oke, Mas, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Arul. Oke, dengan Mas siapa satunya? Dengan Mas Nadif. Oke, Mas Arul sama Mas Nadif ini sudah tahu tentang isu kenaikan BBM yang nanti akan diumumkan? Iya, sudah tahu, Mas. Sudah tahu? Iya. BBM yang diumumkan waktu di TV di Palu itu ya. Oke. Ya, menurut saya kenaikan isu BBM itu perlu dikaji lagi, Mas, karena melihat dengan adanya pandemi kemarin banyak perusahaan maupun orang-orang terkena PHK, Mas. Jadi menurut saya kebijakan dengan kenaikan BBM itu perlu dikaji, Mas. Tetapi di sisi pemerintah juga saya bisa menyarankan mungkin bisa mencari harga minyak yang murah sehingga masyarakat juga nantinya jika ada kenaikan BBM itu tidak terbebani, Mas, sehingga nanti juga negara juga tidak mengalami inflasi sehingga pada kenaikan itu bisa lebih dikaji lagi, Mas, seperti itu. Kalau Mas Arul sendiri setiap harinya menggunakan BBM itu berapa kalau Pertalite? Kalau BBM saya biasanya 3,5 liter, Mas. Iya, itu estimasi harganya sekitar 27.000. Nah, kalau semisal kebijakan BBM dinaikkan sampai semisal harga 10.000, mungkin itu memberatkan saya sebagai warga, Mas, karena nanti dengan adanya kenaikan BBM itu juga mengakibatkan banyaknya seperti kenaikan harga pangan, jadi mempengaruhi beberapa sektor kehidupan seperti itu, Mas. Terima kasih banyak, Mas Arul ya. Kalau untuk Mas Nadif sendiri, gimana nih responnya tentang isu kenaikan BBM bersubsidi ini? Kalau menurut saya sendiri sebagai warga ya, saya kurang setuju ya kalau BBM itu dinaikkan. Apalagi rumornya hingga 10.000 ya, Mas. Untuk pemerintah mungkin bisa dikaji lagi biar kita sebagai warga negara bisa menemukan solusi juga biar tidak terjadi inflasi juga. Kalau untuk Mas Nadif sendiri penggunaan BBM sehari-hari itu untuk apa? Kerjakah atau untuk apa? Kalau saya sebagai mahasiswa ya, saya mahasiswa juga sebagai driver online ya. Mungkin saya sebagai driver online sendiri ini kesusahan ya jika BBM itu naik kalau rumornya hingga 10.000. Terima kasih. Untuk terakhir Mas Nadif, harapannya sendiri seperti apa? Harapan saya untuk pemerintah mungkin bisa dikaji lagi dan dikasih solusi untuk masyarakat. Kalau bisa BBM ditunggu dulu, jangan sampai naik dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Arul sama Mas Nadif ya. Itu tadi Maria Asegaf, Arif Fadil dan juga pemirsa beberapa pendapat dari masyarakat tentang isu kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya akan diumumkan dalam bulan ini atau akhir bulan ini.
Selain itu juga beberapa masyarakat tadi juga mengeluhkan jika memang BBM bersubsidi ini dinaikkan dari harga yang sekarang di angka 7.600 untuk BBM bersubsidi Pertalite. Sementara itu, Mari Fadil dan juga Arya, informasi yang dapat kami sampaikan dari Surabaya. Kembali ke Anda di Jakarta.